Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi an amana bi ni'matil iman wal islam wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati sahabat-sahabat subscriber JMAG yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Ya sahabat, pada kesempatan yang indah ini saya akan membahas tentang sosok jin khodam atau pendamping, ya, jin pendamping atau juga bisa disebut jin pembantu. Saat mendengar kata khodam, sebagian orang mengaitkannya dengan hal-hal yang berbau mistis. Khodam adalah jin pendamping manusia. Khodam diartikan sebagai makhluk halus. Sejumlah manusia pun didampingi khodam yang berasal dari ilmu leluhur yang diturunkan kepadanya. Pada kehidupan di dunia ini, manusia memang hidup berdampingan dengan jin. Mereka merupakan makhluk gaib yang tak tampak oleh manusia dan tanpa disadari. Meski begitu, sebagian orang juga ada yang mengaitkan jin dengan kehidupan mereka. Mereka juga meyakini kalau jin terbagi menjadi dua golongan, ada yang baik dan juga ada yang buruk. Khodam dipercaya hadir mendampingi manusia untuk membimbing mereka ke arah yang lebih baik. Khodam juga sering diturunkan dari leluhur untuk terus membimbing anak cucu keturunannya. Setiap manusia pada dasarnya mempunyai khodam pendamping yang bisa didapat dari keturunan, amalan, atau bahkan benda-benda bertuah yang dimiliki. Khodam pendamping sendiri merupakan hadirnya energi dari dunia gaib yang bersemayam di tubuh manusia, yang tujuan jin tersebut dikabarkan untuk membantu, membimbing, dan mendampingi tuannya selama di dunia. Istilah khodam sudah tak asing lagi di tengah masyarakat. Khodam merupakan sebutan untuk jin pendamping manusia dan termasuk ke dalam kategori jin pembantu. Namun, tidak semua orang bisa memiliki khodam pendamping, karena khodam pendamping hanya akan mengikuti orang yang melakukan amalan-amalan tertentu sesuai dengan kadar orang tersebut. Dan kebanyakan orang tidak sadar jika ternyata dalam dirinya ada khodam pendamping. Lantas, bagaimana cara mengetahui jika seseorang memiliki khodam pendamping? Berikut ciri-ciri seseorang yang mempunyai khodam pendamping atau juga bisa disebut jin pembantu. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama, memiliki kekuatan batin atau ilmu spiritual yang tinggi. Hal itu didapatkan dari kebiasaannya yang rajin ibadah, berdoa, berzikir, melakukan tirakat, rajin puasa, dan melakukan amalan-amalan tertentu. Yang kedua, sorot matanya tajam. Seseorang yang mempunyai khodam pendamping dapat terlihat dari sorot matanya yang tajam. Tanpa disadari, sorot matanya akan berbeda dengan orang-orang yang biasa pada umumnya. Jika ada orang biasa yang melihat atau bertatapan secara langsung dengan orang yang memiliki khodam pendamping, biasanya ia akan merasa ketakutan atau kehilangan nyali, bahkan juga bisa gemetar.
Yang ketiga, sangat disegani oleh masyarakat sekitar, meskipun seseorang tersebut adalah golongan dari orang biasa yang tidak mempunyai latar belakang, golongan pejabat atau orang kaya. Hal itu menjadi ciri seseorang yang mempunyai khodam pendamping. Biasanya mereka akan disegani oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, setiap tutur katanya tegas, bahkan tidak jarang jika perkataannya penuh dengan kebijaksanaan. Yang kelima, tubuhnya akan bereaksi jika berdekatan dengan orang yang memiliki khodam pendamping. Reaksinya sendiri bagi setiap orang bisa bermacam-macam dan sulit untuk diungkapkan karena hanya bisa dirasakan saja. Yang keenam, ada dorongan kuat jika mendengar hal-hal mistis, contohnya suka dengan benda-benda bertuah, cerita-cerita mistis, tempat-tempat keramat. Itulah beberapa ciri seseorang yang memiliki khodam pendamping yang bisa dirasakan oleh orang awam sekalipun. Apakah khodam itu selalu berdampak buruk kepada sang pemilik? Tidak. Tidak semua khodam itu buruk. Kembali tergantung pada manusianya. Khodam pendamping atau jin pembantu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada yang baik dan yang kedua ada pula yang buruk. Jika seseorang memiliki khodam dari bangsa jin muslim, maka orang tersebut akan selalu dibimbing dalam kebaikan serta dorongan kuat untuk melakukan ibadah. Akan tetapi sebaliknya, jika seseorang memiliki khodam dari bangsa jin yang kafir, maka orang tersebut akan selalu diarahkan pada keburukan. Khodam dari golongan jin muslim akan bertahan jika seseorang tersebut taat dalam beribadah. Jin muslim mendampingi seseorang dari kadar keimanan seseorang tersebut, dan tidak semua orang bisa memiliki khodam dari golongan jin muslim. Sebaliknya, khodam dari golongan jin kafir akan bertahan jika seseorang tersebut selalu dalam kemaksiatan dan akan selalu mendampingi seseorang tersebut untuk selalu di dalam kemaksiatan. Jin kafir akan pergi dari diri seseorang jika seseorang tersebut melakukan taubat dan tekun dalam beribadah. Untuk itu, bagi yang sudah memiliki khodam pendamping, sangat dianjurkan untuk sering mengoreksi diri, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh bangsa jin. Apakah kalian memiliki ciri-ciri yang sama dengan yang telah disebutkan? Ya sahabat, jadi khodam pendamping atau jin pembantu itu ada dua golongan, ada yang baik dan ada yang buruk. Jika pendamping kita tergolong dari golongan jin muslim, maka khodam kita akan membimbing kita dan selalu tekun dalam beribadah. Dorongan-dorongan kuat untuk melakukan kebaikan ada pada diri kita. Tetapi jika khodam atau jin pendamping yang kita miliki dari golongan jin kafir, maka dorongan kuat untuk melakukan kemaksiatan akan semakin kuat di dalam diri kita. Jadi sahabat, koreksi diri. Siapapun yang memiliki khodam, koreksi diri bagaimana, apakah kalian termasuk dari kategori tersebut.
Ya sahabat, demikian tadi pembahasan tentang khodam pendamping. Ingat, ambil sisi positifnya untuk dijadikan suatu pembelajaran dan jangan terlalu mendalami. Tayangan ini dibuat tidak untuk terlalu diyakini, hanya sebatas informasi saja. Akan tetapi kembali kepada kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Ya sahabat, dukung kami terus dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan jangan lupa di-share. Nyalakan lonceng untuk notifikasi video-video selanjutnya. Pesan kami, terangi rumah dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran agar rumah tidak sunyi seperti kuburan. Selalu perbaiki ibadah, perbanyak sholawat, dan selalu mengoreksi diri. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gentayangan.